Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga anak ibu semua tetap sehat, tetap semangat ya. Baik, kita lanjut materi pembelajaran kita untuk di kelas 12 MIA. Kali ini kita masuk bab baru, yaitu tentang senyawa benzena dan turunannya. Apa itu senyawa benzena? Nah, mari kita simak bersama ya. Senyawa benzena punya rumus molekul C6H6. Keenam rantai karbon membentuk rantai tertutup dengan ikatan rangkap yang berselang-seling, dan masing-masing atom karbon mengikat satu atom hidrogen, gitu ya. Jadi bentuk rantainya siklik atau rantai tertutup dengan C6, segi 6 berarti kan. Kemudian ada 3 ikatan rangkap dan ada 3 ikatan tunggal yang berselang-seling. Kemudian molekul benzena adalah planar dan semua ikatan karbon-karbonnya sama panjang. Nah, gitu ya. Ya, panjangnya sama sehingga nanti setiap atom karbon itu punya kemungkinan untuk bereaksi sama. Nah, ini perhatikan struktur benzena seperti ini ya. Tadi disampaikan bahwasannya benzena itu adalah segi 6, kemudian ada ikatan rangkap ini yang berselang-seling ya. Nah, ini ikatan rangkap, ini ikatan tunggalnya. Jadi setiap atom karbon, kita ingat karena karbon punya 4 peluang untuk berikatan dengan atom yang lain. Nah, maka dia punya 4 tangan lah, kita sebut seperti itu ya. Karena dia punya 4 elektron valensi ya kan. Nah, 2 sudah berikatan dengan C yang di sebelahnya, kemudian 1 dengan C yang di sebelahnya lagi, maka dia punya 1 hidrogen, sehingga masing-masing karbon punya 1 hidrogen ini ya, C6H6. Nah, kalau digambarkan secara sederhana, ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, C6H6 atau seperti ini. Jadi struktur benzena menurut Kekulé, benzena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang posisinya berselang-seling. Nah, ini ya struktur benzena menurut Kekulé ya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setiap atom karbon pada cincin benzena memiliki sifat yang sama. Hal ini ditentukan setelah para ilmuwan mengetahui bahwa semua ikatan antara atom C memiliki panjang yang sama, yaitu 140 pikometer. Oleh karena semua atom C memiliki fungsi yang sama, maka ikatan rangkap ini senantiasa berubah-ubah atau terjadi resonansi pada struktur benzena. Resonansi itu maksudnya, resonansi ini maksudnya begini ya, ini strukturnya seperti ini. Nah, jadi ikatan rangkap ini berpindah-pindah karena setiap atom karbon memiliki sifat yang sama, ya kan? Nah, jadi ini bisa berpindah ke sini. Nah, ini ke sini gitu ya. Kemudian ini ke sini sehingga membentuk yang struktur begini. Nah, jadi secara sederhana, lebih ringkasnya, lebih sering struktur benzena itu digambarkan seperti ini. Nah, segi 6, di tengahnya ada lingkaran. Itu artinya ikatan rangkapnya itu selalu berpindah gitu ya. Karena resonansi ini nanti inilah ya, makanya benzena ini tidak mengalami reaksi adisi, tetapi dia mengalami reaksi substitusi. Karena ikatan rangkap itu tidak tetap, dia berpindah-pindah. Gitu ya, masing-masing atom karbon memiliki peluang yang sama untuk membentuk ikatan rangkap. Sifat benzena. Yang pertama, nah ini sifat fisik benzena ya. Yang pertama, benzena itu merupakan senyawa aromatik yang pada suhu kamar berwujud cair. Jadi benzena ini adalah suatu cairan. Tidak berwarna ya atau bening dan mudah menguap.
Kemudian memiliki titik didih 80 derajat Celcius dan titik leleh 5,5 derajat Celcius. Uap benzena mudah meledak dan cairannya mudah terbakar dengan banyak jelaga. Kemudian bersifat racun yang dapat merusak sumsum tulang dan menghambat pembentukan sel darah merah. Itu sifat fisiknya ya. Sifat kimia dari benzena. Yang pertama, benzena ini kurang reaktif. Kemudian tidak mudah mengalami reaksi adisi. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi ya. Dia tidak mudah mengalami adisi, oksidasi seperti pada alkena. Meskipun dia punya ikatan rangkap 2. Nah, ikatan senyawa karbon yang punya ikatan rangkap 2 kan senyawa alkena ya. Senyawa alkena itu sangat mudah diadisi. Tapi ini berbeda dengan benzena. Benzena justru sulit diadisi. Tidak seperti senyawa alkena. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya tidak tetap, selalu berubah-ubah. Kemudian mudah mengalami substitusi. Nah, kebalikannya ya. Dia punya ikatan rangkap tapi mudah mengalami reaksi substitusi karena ikatan rangkapnya itu selalu berpindah, itu ya. Nah, tidak terjadi reaksi adisi. Itu sifat kimia senyawa benzena. Nah, ini sambungannya ya. Inilah yang menunjukkan bahwasannya senyawa benzena itu tidak mengalami reaksi adisi, ya kan? Nah, tidak dioksidasi, tidak diadisi, tidak direduksi, ya kan? Nah, ini adalah tambahannya. Kemudian anak ibu kita perhatikan reaksi substitusi pada senyawa benzena. Nanti reaksinya ada 5. Yang pertama ada reaksi halogenasi. Nah, kalau disebut reaksi halogenasi, maka atom hidrogen substitusi kan artinya penggantian ya. Nih, substitusi itu artinya kan penggantian. Ada gugus yang digantikan. Nah, jadi kalau reaksi halogenasi, atom H digantikan oleh atom halogen. Halogen golongan 7A. Kemudian dengan pereaksi biasanya gas Br2, Cl2 dan I2 dengan katalis besi 3 halida. Jadi atom hidrogen ini disubstitusi atau diganti dengan gugus halogen. Nah, kemudian dengan katalisnya tadi besi 3 halida. Jadi kalau ininya Br, maka ininya Br juga. Tadi kan ini dengan gas Br2. Nanti kalau di sini dengan Cl2, maka ini FeCl3 gitu ya. Jadi teman bereaksinya itu sama dengan katalisnya untuk anionnya. Nah, jadi ini yang pertama ya, halogenasi. Atom hidrogen digantikan dengan atom halogen. Namanya halogenasi, ya kan? Membentuk bromobenzena. Ini Br bromo. Ini namanya benzena. Yang kedua, namanya reaksi nitrasi. Oh, berarti nanti ini nitro, ya kan? Yaitu penggantian atom hidrogen pada benzena dengan gugus nitro. Nitro itu NO2. Nah, reaksi yang digunakan adalah asam nitrat dan asam sulfat pekat ya. Ini nitratnya pekat, sulfatnya pekat, membentuk nitrobenzena. Hasil sampingnya adalah air. Ini namanya nitrasi. Jadi gampang. Kalau halogenasi berarti menghasilkan benzen yang mengikat gugus halogen. Kalau nitrasi berarti benzena mengikat gugus nitro. Gitu ya. Nah, yang ketiga, sulfonasi. Reaksi sulfonasi yaitu penggantian atom H dengan gugus sulfonat. Nah, ini hidrogen dengan pereaksi asam sulfat nih ya, asam sulfat. Nah, yang dihasilkan adalah benzena sulfonat. Nah, ini atom hidrogen ini digantikan oleh sulfonat. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat namanya alkilasi. Alkilasi berarti ada alkil. Atom hidrogen digantikan dengan gugus alkil. Ini hidrogennya digantikan dengan gugus alkil. Reaksi yang digunakan alkil halida dengan katalis aluminium klorida AlCl3 ya. Nah, jadi ini hidrogennya, kemudian ini alkilnya CH3. Gugus alkil kan CnH2n tambah 1 ya. Nah, ini membentuk metil benzena. Nah, yang terakhir
namanya reaksi asilasi. Reaksi asilasi yaitu penggantian atom hidrogen dengan gugus asil. Nah, ini asilasi. Reaksi yang digunakan adalah asam halida, contohnya CH3COCl atau asetil klorida, dan propanoil klorida dengan katalis aluminium klorida. Nah, ini hidrogennya digantikan dengan gugus asil atau CH3CO ya. Nah, begitulah reaksi yang terjadi pada senyawa benzen, yaitu reaksi substitusi. Nah, kemudian pada senyawa benzena kita kenal ada istilah pengarah ortometapara. Ortometapara ini apa, Bu? Ini posisi ya. Jadi kalau 6 jumlah atom C pada benzena itu namanya ada posisi ortometapara. Nanti kita lanjut di sini pada penamaan senyawa benzena ya. Sekarang perhatikan dulu materi ini. Jadi jika sebelum substitusi terjadi, benzena telah mengandung, maksudnya telah memiliki substituen. Nah, maka substituen tersebutlah yang dapat mengarahkan posisi substituen yang kedua ke arah yang orto atau meta atau para. Ibaratnya begini, kalau kita selaku tuan rumah, jadi ada substituen yang sudah terikat pada senyawa benzena, ya kan? Tuan rumahnya lah itu dia. Terus ada lagi nih yang mau masuk. Nah, ada lagi yang mau masuk. Maka tuan rumah itulah yang mengarahkan tamu yang datang, dia berada di posisi mana. Gitu. Jadi kita yang menentukan, tuan rumah yang menentukan tamu itu apakah di ruang tamu atau di ruang teras atau di ruangan yang lain. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi ketika benzena sudah mengandung substituen, terus ada substituen yang lain yang mau masuk, yang mau disubstitusi, maka substituen yang pertama itulah yang mengarahkan substituen yang kedua berada di posisi mana. Nah, jadi ada pengarah ortopara, ada pengarah meta. Maksudnya ketika misalnya gini ya. Nah, pengarah ortopara ini ada OH, NH2, nah, ada NH, CO, CH3, ada OCH3 atau OR, ada FCl-BrI, itu pengarah ortopara. Pengarah meta ini ada nitro, ada CN, cyanida ya, ada asam karboksila, COH, ada sulfonat, SO3H. Nah, jadi misalnya suatu benzena dia sudah mengikat Cl, misalnya begitu ya, klorobenzena. Kemudian ada substituen yang masuk, maka Cl ini nantilah yang mengarahkan substituen yang masuk itu ke arah orto atau para. Dia yang menentukan gitu ya. Nah, begitu juga dengan gugus pengarah orto metapara yang lainnya. Jadi intinya ketika satu benzena punya satu substituen, ada yang masuk, maka yang pertama itu yang menentukan di mana posisi masuk yang kedua ini terikat gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan tata nama senyawa benzena. Tata nama senyawa benzena. Jadi benzena ini kan tadi punya 6 atom karbon. Nah, kalau benzena itu punya satu substituen, maka ada 2 cara pemberian namanya. Yang pertama, benzena sebagai induknya, sebagai pokoknya, substituennya sebagai awalannya, sebagai cabangnya, ya kan? Nah, misalnya ini F-fluorobenzena. Nah, induknya kan benzena. Ini semua begitu ya, karena dia hanya punya satu substituen. Nah, klorobenzena, bromobenzena, nitrobenzena, mudah ya. Nah, jadi tinggal sebutkan nama cabangnya, kemudian nama benzena di belakangnya. Kemudian yang kedua, memang dia masih punya satu substituen, tapi dia punya nama yang baru. Nama yang barunya apa contohnya, Bu? Misalnya ini. Nah, ini harusnya kan metil benzena.
tapi dikenal dengan nama toluena. Bisa-bisa saja, ya kan? Maksudnya ada nama umum yang digunakan, yang biasa digunakan, yang menjadi nama baru senyawa tersebut ya. Bisa disebut ini dengan metilbenzena, jadi namanya toluena. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Ini ada namanya fenol. Fenol ini singkatan dari fenil alkohol. Jadi kalau benzena ininya tidak ada, mau digantikan, itu namanya fenil. Nah, fenil. Terus ini ada gugus OH. OH-nya nih OH alkohol ya. Jadi namanya fenil alkohol atau disingkat dengan fenol. Kemudian ini anilina. Anilina ini berarti mengikat gugus NH2, anilin. Ini asam benzoat. Ini kan asam karboksilat, ya kan? Asam benzoatnya ini berarti ini dari benzena, ya kan? Kemudian benzil klorida. Nah, ini benzil klorida, ya. Nah, jika substituennya lebih dari satu, maka perlu dituliskan posisi di mana substituen itu berada atau terikat. Misalnya, nah ini yang Ibu bilang tadi ya, ada posisi orto metapara. Sekarang Anda perhatikan ya. Jadi kalau posisinya berdekatan seperti ini namanya orto. Nah, jadi X ini ke 6 juga orto. Kan sama dia bertetangga gitu ya, dekat. Kalau selisihnya 1 namanya meta. Jadi ini 1/3 ini meta. Berarti sama dengan 1/5 itu juga meta. Nah, kalau selisihnya 2C, jadi namanya para. Posisi nomor 4 itu namanya para, ya. Nah, jadi kalau substitunya lebih dari 1, maka perlu dituliskan di posisi mana dia berada. Posisi 26 namanya orto. Maksudnya 2 dan 6 sini ke sini gitu ya, dan 6 ini orto, 3 dan 5 itu meta. 1 dan 4 itu para. Jadi perhatikan. Nah, jadi kalaupun misalnya Ibu bikin 2 dan 3, itu posisinya apa? Ya orto, karena dia tetangga. 2 dan 3 orto, 2, 4 meta gitu ya. Nah, kalau kita mulai nomor 1 tuh dari nomor 2. Ini kan kita mulai nomor 1 dari yang paling atas ini ya. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh kalau dia punya 2 substituen ya. Nah, kita perhatikan ada penomoran. Ini kan nomor 1, ini nomor 2. Namanya boleh 1,2 di bromobenzena. Artinya di C nomor 1 dan 2 ada bromo, kan awalan di berarti 2 bromo terikat pada senyawa benzena. Atau kita mau ganti, kalau dia dekatan gini, maka namanya ini posisi orto. Nah, kita bikin orto di bromobenzena. Nah, gitu ya. Kemudian ini kan 1,3 di bromobenzena. Ini kan beda ya dengan ini ya, ini beda dengan ini. Maka nomor 1 ya kita sebut nomor 2, nomor 3. Di nomor 2 ini kan BR-nya berselisih 1 karbon di sini ya, melompati. Nah, jadi itu berarti posisi meta. Meta di bromobenzena. Kemudian yang ketiga ini berdekatan. Nah, asam 2 nitrobenzoat. Nitro ini menjadi cabang ya kan. Nah, yang nomor 1-nya kita mulai dari ini asam benzoat ini, atau asam ortonitrobenzoat. Artinya posisi nitro dan asam karboksilat ini posisi orto. Orto itu berarti 1 dan 2 gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kegunaan senyawa benzena. Yang pertama nitrobenzen. Nitrobenzen ini adalah suatu zat cair berwarna kuning muda dan beracun, terutama dalam keadaan uap. Dalam industri digunakan secara besar-besaran untuk pembuatan anilin. Kemudian yang kedua nitrotoluen. 2,4,6 trinitrotoluen atau disingkat dengan TNT ini dibuat dalam industri bahan peledak. Yang ketiga, asam benzoat. Asam benzene sulfonat, maaf ya. Asam benzene sulfonat. Nah, asam-asam sulfonat berupa kristal-kristal tidak berwarna.
mudah larut dalam air, dan kebanyakan higroskopis atau asam benzen sulfonat digunakan untuk pembuatan deterjen sintetik. Nah, kemudian yang keempat ada namanya fenol. Fenol tadi Bu bilang apa? Fenil alkohol ya. Maksudnya gugus benzena yang mengikat gugus alkohol. Nah, fenol ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan aspirin dan plastik. Sifat-sifat fenol yang pertama, dapat membentuk eter dan ester. Kemudian, tidak dapat dioksidasi menjadi aldehida atau keton dengan jumlah atom karbon yang sama. Kemudian, bersifat asam lemah. Kemudian, mengkristal dalam bentuk jarum-jarum tidak berwarna, mencair pada 40,8 derajat Celcius dan mendidih pada 181 derajat Celcius. Larut dalam air. Fenol berbau khas dan mempunyai sifat antiseptik yang kuat sehingga digunakan sebagai bahan pembasmi hama. Dalam perdagangan dikenal dengan nama karbol yang sering kita gunakan untuk ngepel lantai ya kan, membunuh kuman. Itu adalah senyawa karbol, bagian atau salah satu jenis dari senyawa fenol dari benzena ya. Kemudian asam benzoat. Nah, asam benzoat digunakan untuk sintetik atau sintesis zat warna dan juga sebagai sebagai pengawet bahan makanan karena mempunyai sifat antiseptik. Asam benzoat ya. Kemudian stiren. Stirena merupakan bahan industri kimia yang penting untuk pembuatan plastik. Stiren diperoleh dengan cara dehidrogenasi etil benzena dengan katalis seng. Nah, selanjutnya turunan benzena sebagai zat anti pengoksida atau pengawet. Anti pengoksid adalah zat adiktif yang digunakan untuk mencegah terjadinya oksidasi. Nah, jadi anti pengoksid ini banyak digunakan untuk mencegah oksidasi pada lemak, minyak, keripik kentang, biji-bijian, sup sayur, kue, dan pemrosesan makanan. Contoh turunan benzena sebagai pengawet adalah BHA dan BHT. Kita kalau nanti lihat makanan ringan itu ada ya di ingredients ya atau komposisinya. Itu ada BHA, ada BHT, maka itu adalah zat pengawet dari turunan senyawa benzena. Kemudian metil salisilat. Metil salisilat beraroma seperti minyak gandapura atau minyak angin ya, sehingga digunakan sebagai penyedap atau pengharum aroma dalam industri minyak urut atau minyak angin. Nah, kemudian parasetamol. Parasetamol ini sering kita gunakan sebagai zat dalam zat analgesik ya, atau menyebabkan tahan rasa sakit, menghilangkan rasa sakit. Misalnya dikenal dalam obat-obatan tuh namanya Panadol atau Pamol ya, atau parasetamol kita juga mengenalnya ya. Nah, yang terakhir adalah sulfoamid. Sulfoamid ini digunakan sebagai zat anti-infeksi. Jadi anak ibu, banyak sekali kegunaan senyawa benzena ya. Reaksinya juga sangat banyak. Kemudian turunan-turunan dari senyawanya juga banyak ya. Nanda, semoga bisa dipahami materi dengan baik, menambah wawasan dan ilmu kita. Semakin semangat belajarnya ya. Terima kasih anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.